Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis konsep fisika pada teknologi controller atmosphere storage cache dan modified atmosphere storage mesh pada umur simpan buah tropis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansani dengan NIM 24138. Saya Dimas Bayu Pratama dengan NIM akhir 1067. Oke. Untuk latar belakangnya, permasalahan kehilangan pasca panen 20-40% menyebabkan penurunan kualitas, penampilan, rasa, dan nilai gizi buah. Untuk dampak kerusakannya, jarak jauh dari kebun ke konsumen dan penanganannya kurang tepat memperburuk kerusakan buah tropis. Di Indonesia sendiri, sebagai produsen buah tropis menghadapi kehilangan pasca panen 20-40% akibat metabolisme buah yang cepat. Hal ini berdampak pada penampilan, rasa, dan nutrisi buah. Teknologi gas dan mesh hadir sebagai solusi pengendalian atmosfer gas untuk memperpanjang umur simpan. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yang pertama, rumusan masalah, bagaimana konsep fisika termodinamika, perpindahan panas, dan kinetika respirasi diterapkan dalam teknologi gas dan mesh untuk memperpanjang umur simpan buah tropis. Yang kedua, tujuan penelitian, menganalisis pengaruh suhu penyimpanan dan komposisi gas O2, CO2, dan N2 terhadap laju respirasi dan umur simpan buah tropis menggunakan prinsip fisika. Untuk tinjauan teori controlled atmosphere storage, yang pertama pengendalian gas aktif, kontrol aktif O2 3-5%, CO2 3-5% versus udara normal O2 21%, CO2 0,03% untuk menghambat respirasi. Yang kedua, kondisi optimal. Kelembapan 85-95% dijaga untuk mencegah respirasi anaerob dan kerusakan buah. Untuk tinjauan teori modified atmosphere storage mesh, yang pertama modifikasi pasif. Atmosfer dimodifikasi secara pasif melalui respirasi buah dan permeabilitas kemasan tanpa kontrol gas aktif. Yang kedua, keseimbangan gas. Keseimbangan atmosfer tercapai secara alami. Kemasan dengan permeabilitas spesifik mengatur pertukaran O2 dan CO2. Untuk tinjauan teori sampai konsep, fisika penting. Laju respirasi, konversi biokimia glukosa menghasilkan CO2 dan uap air. Aturan Q10 dan Van Hoff menjelaskan ketergantungan suhu. Suhu faktor eksternal kritis yang mempengaruhi laju reaksi dan aktivitas mikroba. Persamaan panas respirasi penting untuk pendinginan. Komposisi gas O2 esensial untuk respirasi aerobik. CO2 menghambat aktivitas etilen dan mikroba. N2 sebagai pengisi inert. Untuk termodinamika, persamaan Arrhenius memodelkan ketergantungan suhu pada laju respirasi dengan akurasi tinggi. R2 0,989. Untuk metode penelitian, yang pertama studi literatur, penelitian kepustakaan library research sebagai metode utama pengumpulan data dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Yang kedua, pendekatan kualitatif, analisis deskripsi kualitatif untuk mengkaji konsep fisika pada teknologi gas dan mesh secara mendalam dan sistematis. Yang ketiga, sumber data. Data dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional, buku referensi, serta publikasi ilmiah terkait penyimpanan buah. Yang keempat, analisis dan tabulasi. Tahapan review literatur, pencatatan, analisis data, dan tabulasi hasil untuk menyusun temuan penelitian secara terstruktur. Untuk hasil penelitian terpilih gas pada cabai merah kadar air stabil kehilangan
kekerasan minimal retensi berat terbaik pada suhu 13 derajat, 0 O2 5%, CO2 0,031%. Untuk gas semi otomatis jeruk kalamansi berada di suhu 8 sampai 10 derajat Celcius, CO2 1 sampai 6%, O2 7 sampai 12%, N2 80 sampai 90%, pembusukan turun dari 36% menjadi 13%. Pengaruh suhu pada kolang-kaling. Suhu rendah mengurangi laju respirasi CO2. Ketebalan kemasan berkorelasi dengan laju respirasi. Korelasi ketebalan kemasan semakin tebal, kemasan semakin lambat pertukaran gas memperpanjang umur simpan buah tropis. Untuk pembahasan pengaruh suhu. Dampak suhu terhadap laju respirasi dan umur simpan buah. Hubungan suhu dan respirasi. Laju respirasi meningkat secara eksponensial dengan kenaikan suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Aturan Van Hoff, laju reaksi biokimia berlipat hingga 2 sampai 3 kali setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Suhu terlalu tinggi menyebabkan denaturasi enzim. Suhu terlalu rendah menyebabkan cedera fisiologis atau chilling injury. Contoh aplikasi pada buah tropis. Tomat pada 2 derajat Celcius, produksi CO2 rendah, respirasi terhambat. Mangga optimal disimpan pada kurang lebih 12 derajat Celcius dibanding suhu ruang. Jeruk lemon kehilangan berat dipengaruhi kematangan dan waktu simpan. Untuk pre-cooling penting untuk menghilangkan panas lapang sebelum penyimpanan. Pembahasan pengaruh komposisi gas, peran O2, CO2, dan N2 dalam penyimpanan buah. Oksigen esensial untuk respirasi aerobik kadar di bawah 12 kPa secara signifikan mengurangi laju respirasi buah. Kadar O2 terlalu rendah, 1 di bawah 1 sampai 2% memicu respirasi anaerobik yang menghasilkan etanol dan asetaldehyida menyebabkan kerusakan jaringan. Karbon dioksida menghambat aktivitas etilen dan pertumbuhan mikroba. Kadar kurang dari 10 kPa efektif menekan patogen. CO2 berlebihan kurang 10 sampai 15 kPa dapat bersifat pilotoksik menyebabkan browning internal dan kerusakan sel. Nitrogen, gas inert yang berfungsi sebagai pengisi untuk menggantikan O2 yang dihilangkan dari ruang penyimpanan. Kombinasi optimal O2 rendah 3-5% plus CO2 tinggi 3-5% secara sinergis menunda kematangan, memperlambat respirasi, dan mempertahankan tekstur buah. Termodinamika dalam penyimpanan buah. Aplikasi termodinamika pada teknologi gas dan mesh. Persamaan Arrhenius dan energi aktivitas. Persamaan Arrhenius memodelkan ketergantungan suhu terhadap laju respirasi dengan akurasi tinggi R2 sama dengan 0,989. Energi aktivitas mengatur kinetika reaksi yang terkait dengan gerak molekuler. Semakin tinggi EA, semakin sensitif reaksi terhadap perubahan suhu. Formula K sama dengan A kali EA RT di mana K sama dengan konstansa laju T suhu absolut. Aplikasi praktis dalam termodinamika. Pendinginan mengurangi energi kinetik molekuler, memperlambat reaksi biokimia. Kontrol suhu dinamis berbasis sensor untuk optimalisasi penyimpanan. Model regresi untuk memprediksi laju respirasi berdasarkan suhu. Pre-cooling efektif menghilangkan panas lapang sebelum penyimpanan. Lalu pemahaman termodinamika krusial untuk inovasi teknologi penyimpanan. Diagram teknologi gas, gas controller, CO2 scrubber, lalu ke ruang penyimpanan, atau CO2 scrubber turun ke ethylene scrubber, terus turun ke
time controller, ruang penyimpanan, respirasi buah, ke keseimbangan atmosfer, lalu ke difusi gas, lalu ke kemasan permeabel. Grafik hubungan suhu dengan laju respirasi dapat dilihat. Grafik menunjukkan peningkatan eksponensial laju respirasi seiring kenaikan suhu. Mengikuti model Kiten dan persamaan Arrhenius, suhu X, suhu derajat Celcius, sumbu Y, laju respirasi mg CO2 per kilogram per jam. Kelebihan dari teknologi gas dan mas sendiri memperpanjang umur simpan buah secara signifikan, lalu menjaga kesegaran warna, tekstur, dan rasa, nutrisi, menghambat laju respirasi dan produksi etilen, mengurangi kehilangan pasca panen 20-40%, mengurangi limbah pangan dan meningkatkan nilai ekonomi, mengendalikan pertumbuhan mikroba dengan CO2, elektabilitas dalam rantai pasok dan distribusi, menjaga kualitas nutrisi dan buah tropis, meningkatkan nilai ekonomi produk, dan terakhir memperlambat pelunakan dan perubahan pematangan. Kekurangannya sendiri dari teknologi gas dan mas, biaya investasi dan operasional tinggi, terutama gas. Tidak semua buah cocok untuk teknologi ini, memerlukan kondisi spesifik tiap komoditas, baru dalam penanganan suhu, kelembapan, dan sanitasi, memerlukan keahlian teknis untuk operasional, resiko respirasi anaerob jika O2 terlalu rendah, resiko fitositas jika CO2 kurang 10 kPa, adopsi dan penelitian buah tropis terbatas di Indonesia, kompleksitas operasional sistem penyimpanan, dan terakhir keterbatasan infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, gas dan mas terbukti efektif memperpanjang umur simpan dan buah tropis dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar fisika. Lalu faktor utama keberhasilan, suhu penyimpanan optimal dan komposisi gas O2 3-5%, CO2 3-5%, N2 sebagai pengisi. Konsep fisika yang diterapkan termodinamika, transfer panas, kinetika respirasi, transport massa, dan gradien konsentrasi. Lalu yang terakhir, teknologi ini sangat bermanfaat untuk buah klimakteris tropis seperti mangga, alpukat, dan pisang. Sekian dari kami. Saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.